Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Belajar Literasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab pertama dari materi teks laporan percobaan ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang aspek kebahasaan dari teks laporan percobaan. Di antaranya aspek kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan ini adalah yang pertama kalimat kompleks, yang kedua kata hubung, yang ketiga kata rujukan, yang keempat istilah teknis, yang kelima kalimat perintah, yang keenam kata bilangan. Kita bahas terlebih dahulu kalimat kompleks ya. Nah teman-teman sekalian, istilah kalimat kompleks mungkin kurang familiar ya dengan kita ya. Kita lebih familiar mungkin dengan istilah kalimat majemuk ya. Nah di sini ada kata kalimat majemuk di sini. Kalimat majemuk ya. Majemuk itu berasal dari kata jamak yang artinya lebih dari satu. Yang lebih dari satu di sini apanya? Yaitu pola kalimat. Nah ini mungkin saya tidak akan membahas lebih panjang ya. Harusnya ini bahasanya sangat panjang ini. Kalau kita mau membahas pola kalimat ini bisa kalau di kelas ya bisa 2 atau 3 tatap muka gitu ya. Dan bahkan mungkin lebih lama ya. Tapi kita kali ini akan belajar simpelnya saja ya. Kita cari simpelnya saja karena kebutuhan kita di sini adalah untuk membedakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Ya walaupun ini cuma bahas kalimat kompleks ya. Kita hanya perlu tahu saja bagaimana kalimat kompleks itu ya, dan membedakannya dengan kalimat yang lain. Ini kita langsung ke contohnya saja ya. Contoh 1. Makanan dapat membantu kita untuk mendapatkan energi dan membantu pertumbuhan badan serta otak. Nah ini kalimat kompleks ya. Kalimat kompleks. Sedangkan contoh yang kedua juga sama, kalimat kompleks. Bahan makanan baru dapat disebut makanan apabila bahan makanan tersebut siap untuk dimakan. Ini juga kalimat kompleks. Agar lebih jelasnya kita buat contoh perbandingan saja ya. Ini ada bekas catatan ya. Nah ini jadi ini contoh kalimat kompleks. Jadi pada kalimat ini ada beberapa hal yang bisa kita amati ya, yaitu ada meskipun hujan deras turun dengan kencang, ini satu peristiwa. Anak-anak tetap bermain di taman, ini satu peristiwa yang lain. Terus kemudian menikmati setiap tetes air yang jatuh, ini peristiwa yang lain. Jadi ada 3 peristiwa atau ada 3 aktivitas lah seperti itu. Jadi gampangannya kalimat kompleks itu kalimat yang memuat 3 aktivitas. Jadi ini aktivitas pertama ya. Aktivitas atau peristiwa ya. Aktivitas atau peristiwa ya. Aktivitas atau peristiwa 1 ya. Aktivitas atau peristiwa 2 ya. Yang mana itu ya. Aktivitas atau peristiwa 3. Nah seperti itu. Sedangkan kalimat simpleks hanya satu klausa saja. Nah, ini tiap pagi para siswa bermurojaah bersama. Ini kegiatannya kan cuma satu nih ya. Hanya satu saja, yaitu bermurojaah. Nah itu ya, hanya satu. Sedangkan kalau kalimat kompleks kegiatan aktivitas atau peristiwanya itu lebih dari satu ya. Ini tadi yang contoh yang di atas tadi, hujan deras turun dengan kencang 1 ya. Tetap bermain 2,
menikmati setiap tetes air yang jatuh, ya ini 3. Jadi gampangannya seperti itu, membedakan kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Sebenarnya supaya lebih paham dan lebih paham gitu ya, kita harus perlu membahas ini juga sebenarnya, pola kalimat ya. Tapi mungkin tidak bisa kita bahas di sini ya, karena untuk video kali ini hanya untuk membedakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks saja. Baik, itu satu unsur. Untuk unsur yang lainnya akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.